Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farluna Nazarifis dengan NPM 24150126. Hari ini saya akan mempresentasikan untuk post-test saya kali ini. Nah, kali ini studi kasusnya adalah mengenai uh, deployment infrastruktur internet dari Secure Code. Nah, skenario tugasnya adalah kita membuat uh, server pusat di mana nanti akan ada penggunaan dari MySQL, Apache 2, terus Squid-nya juga, dan Postfix. Nah, di kali ini saya sudah menginstal VM baru dengan instruksi. Sesuai dengan instruksi. Di sini saya sudah masuk ke dalam virtual servernya. Nah, di sini saya akan melakukan yang pertama terlebih dahulu, yaitu melakukan sudah PT update terlebih dahulu sebelum kita nantinya akan melakukan install dari MySQL server. Oke, di sini sudah berhasil terupdate. Jadi di sini kita akan langsung install untuk MySQL servernya. Nah, di sini sudah selesai dalam menginstal MySQL-nya. Tandai dengan sudah kembali lagi untuk bisa dilakukan perintah baru. Kemudian di sini kita akan langsung membuat database dari Secure App DB. Sebelum itu, karena sudah berhasil diinstal, kita akan masuk terlebih dahulu ke dalam MySQL-nya dengan cara sudo mysql Oke, di sini sudah terlihat bahwa kita sudah memasuki MySQL. Nah, di sini langsung saja kita create database. Create database. Oke, sudah berhasil. Kemudian yang selanjutnya adalah kita masuk ke dalam database-nya. Nah, di sini kita langsung memasukkan atau membuat table untuk staff. Ini kita akan membuat primary key-nya, kemudian kita membuat tabel nama dengan jenis varchar, kemudian dengan jabatan, dengan jenis varchar yang sama. Oke, tutup. Oke, sudah berhasil dibuat ya. Kemudian kita bisa memasukkan satu data dummy ke dalam tabel.
Misalkan Luna, jabatannya admin. Oh, karena ini berupa kata-kata, jangan lupa untuk ditambahkan tanda petik. Kemudian diakhiri dengan titik koma, seperti biasa. Oke, jika sudah query oke, maka yang selanjutnya kita harus membuat user agar user ini untuk dicobakan hak grant-nya. Jadi kita buat create user di sini, add user sesuai dengan instruksi. Kita tidak akan mengubah di sini. Jadi dia bisa di-identify dengan password identified by query oke. Sekarang kita membuat grant-nya. Itu grant-nya diminta untuk hanya bisa select dan insert on secure update. Di sini itu, nah untuk app user. Localhost. Nah, ini kita untuk menggrant usernya. Query oke, maka kita harus flash privilege agar bisa langsung digunakan. Oke, setelah itu, nah kita akan memverifikasi apakah benar grantnya sudah berubah. Jadi kita harus exit terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke user tadi, yang tadi diminta. Add user. Oke, passwordnya tadi yang sudah dimasukin, identified by-nya. Oke, kita berhasil masuk. Jadi sekarang kita akan tes apakah bisa. Jadi kita akan coba select, use dulu. Kita ke database yang tadi. Use secure update. Oke, database-nya udah di-change. Kita kan tadi nama table-nya itu staff ya. Oke, tanda koma. Oke, bisa keluar ya di sini ID nomor 1 karena di auto incumbent, kemudian nama dan jabatannya keluar. Nah, kita coba untuk melakukan delete karena tadi harusnya kan tidak diberikan grant untuk mendelete. Jadi ID sama dengan 1. Harusnya ini tidak berhasil. Nah, command denied to user. Oke, karena dia tidak diberikan aksesnya. Oke, itu dia tadi untuk yang server MySQL-nya. Sekarang kita exit untuk langsung lanjut ke yang berikutnya. Nah, yang berikutnya ini kita akan menginstal Apache 2 untuk web servernya. Jadi sudo apt install Apache 2. Kita akan tunggu sampai dia berhasil menginstal semuanya. Oke, sekarang di sini sudah tampak bahwa Apache 2 sudah berhasil diinstal, maka kita pertama-tama akan membuat directory untuk sesuai dengan yang diperintahkan, yaitu directory var www public dan var www internal. Jadi pertama-tama kita akan sudo make directory. Ini agar dibuat juga parentsnya di sini. Var www public. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita buat yang internal. Oke, sudah selesai juga. Setelah itu kita akan coba untuk memasukkan
kata-kata yaitu website public, welcome, dan website internal rahasia ke dalam indeks HTML-nya dengan tadi oh ya website kita gunakan supaya dimasuk ke dalam indeks HTML. Harusnya ada betul. Oke, itu kelihatan apa yang ada yang muncul gitu ya. Terus untuk menghemat waktu kita coba pakai internal di sini. Kita hasilnya di sini website internal. Website internal rahasia. Oke, sudah berhasil dimasukkan. Nah, di sini kita akan menggunakan configuration. Jadi kita akan menggunakan sudo nano. Di sini kita akan menggunakan sudo nano untuk mengisi langsung ke dalam configuration-nya. Apa aja isinya? Jadi kita pertama-tama kita lakukan terlebih dahulu sudo nano-nya ke file attach. Di sini saya akan menyimpan ini terlebih dahulu. Oke, sekarang sudah berhasil disimpan. Kemudian yang selanjutnya harus kita lakukan adalah melakukan hal yang sama untuk yang internal. Jadi ini tinggal diganti internal dengan isi yang untuk internal. Nah, ini dengan intranet karena di internal ya. Terus dokumen rootnya ada di internal. Kalau sudah, kita pilih S ya, dan selesai. Nah, setelah itu kita harus mengaktifkan terlebih dahulu konfigurasinya dengan sudo a2 nsite public conf dan internal conf-nya juga. Kemudian kita harus melakukan sudo systemctl reload. Jadi kita akan sudo a2 nsite untuk yang public conf. Nah, terus kita lakukanlah yang systemctl itu. Download Apache. Oke. Nah, oke, sudah berhasil authentication. Kemudian kita akan lakukan hal yang sama untuk yang internal. Oke, kita sistem cpa dulu. Oke, sudah berhasil untuk melakukannya. Nah, kemudian sekarang kita akan melakukan local domain mapping. Jadi kita akan lihat dulu, masuk ke sudo nano ethhost lagi. Kali ini ke ethhost. Nah, di sini kita akan menambahkan alamat IP kita dengan nama domainnya. Nah, di sini dengan alamat IP 127 karena ini lokal pribadi seperti yang diminta pada perintah. Jadi langsung saja kita selesai. Sekarang kita akan melakukan ping untuk melakukan verifikasi apakah sudah berhasil di inputkan. Oke. Di sini sudah terlihat kalau misalkan ada 3 receive ya, di sini ada lokalnya.
Untuk memastikannya lagi lebih lanjut kita harus melakukan curl https http ke nama domain kita tadi, yaitu secure local, dan nanti yang udah bisa dilihat ya, website public welcome. Begitu yang kita lakukan intranet secure local. Oke, di sini curl-nya could not resolve host karena dia intranet yang untuk lokal kita gitu. Kita langsung next ke selanjutnya, yaitu kita akan melakukan proxy access control dengan Squid. Jadi kita tentu saja harus menginstall Squid-nya. Nah, coba lihat dengan apt install. Nah, di sini kita ganti dengan Squid. Oke, kita akan install terlebih dahulu. Ya, udah 97, kita akan sebentar lagi selesai di sini. Oke, sekarang udah selesai. Tinggal nunggu untuk keluar lagi supaya kita bisa melakukan perintah baru. Oke, sekarang kita langsung aja ganti port defaultnya ke 8080 dengan melakukan sudo nano etc ke speed config-nya. Sini, jadi sudo nano etc speed config. Oke, di sini udah muncul, kita enter aja. Jadi kita bisa isi di atas aja, karena itu panjang banget di bawah. Langsung kita masukin prasyarat-prasyaratnya tadi. Karena di situ prasyarat HTTP reportnya ganti ke 80, maka ini diganti ke 8080, terus ini base domainnya internet secure local, terus HTTP access-nya denied internet, dan HTTP access-nya allow all. Kalau udah selesai, kita Ctrl X, Y, dan Enter. Udah disimpan seperti biasa. Kemudian kita coba restart Squid-nya. Sudo system restart Squid. Oke, udah berhasil di restart Squid-nya. Kita harus verifikasi apakah berhasil atau enggak. Nah, di sini kita akan coba untuk pakai curl. Nah, ini curl min-x http 127.8080. Oke. Ini harusnya berhasil. Oke, dia berhasil. Nah, sekarang kita ganti. Itu jadi yang intranet secure local. Di sini kita ganti jadi intranet secure local. Harusnya ini gagal karena tadi udah diganti. Oke, error access denied. Jadi udah berhasil ya, berarti kita tadi melakukan proxy-nya udah berhasil. Nah, sekarang kita akan melakukan system notification dengan postfix. Jadi, ya, kita harus install lagi postfix-nya. Install postfix di sini. Oke, kita install terlebih dahulu. Di sini kita akan memilih menggunakan local only, karena kita akan menggunakan local only. Enter. Sistem mail name-nya kita gunakan yang secure local. Secure local. Oke. Kita dimulai instalasinya. Cukup cepat. Oke, udah selesai. Jadi yang selanjutnya adalah kita harus melakukan echo untuk memasukkan kata-kata, ya, bahwa
deployment-nya selesai. Kayak model kalimatnya yang digunakan. Nah, internet, oke. Terus untuk masukkan ke mail, terus deployment status root, enter. Nah, di sini karena kita memerlukan sudo install utensil, maka kita harus install terlebih dahulu untuk mailnya. Jadi kita mail utils. Oke, ini kita akan langsung download mail utilsnya terlebih dahulu agar bisa digunakan. Oke, udah selesai. Berarti udah bisa digunain. Jadi kita akan langsung lakukan perintah yang tadi. Ini deh. Nah, oke, udah berhasil dimasukin karena dia udah muncul lagi. Jadi kita coba ke inbox-nya nih. Kita lihat apakah muncul. Oke, di bawah ya udah kebukti bahwa deployment selesai, DB aman, webganda aktif, proxy memblokir intranet. Udah ada bahasa yang dimasukin tadi. Kemudian coba kita bakal lihat review akhirnya dengan menggunakan sistem CTL status. Apakah mereka semua ini, MySQL, Apache 2, dan Squid serta Postfix-nya ini aktif atau enggak. Oke, di sini bisa dilihat kalau misalnya MySQL-nya dia running, terus Apache 2 service-nya dia running, kemudian juga Squid service-nya dia running, dan Postfix service-nya dia running. Jadi udah dapat dipastikan bahwa semua yang tadi itu udah berhasil dilakuin sesuai dengan ketentuan yang diminta. Jadi di sini status keempat layanan tersebut sudah aktif. Tadi juga database user terbatas, tidak bisa di-delete. Kemudian 2 website bisa dibuka dengan nama domain yang berbeda. Kemudian proxy-nya tadi memblokir situs internal, jadi nggak bisa dibuka. Dan konfigurasinya sesuai dengan instruksi yang ada pada soal dengan verifikasi di setiap tahapan-tahapannya. Oke, tadi di local mapping kita udah verifikasi kan menggunakan curl bisa atau tidaknya akses dari kedua domain tersebut. Terus juga udah bisa dilihat domain secure lokalnya ke public dan internal. Oke, saya rasa dengan begitu berakhir sudah pembuatan video kali ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.